Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali la yaftariqan hatta yarida alayyal haud. Kata Ummi Salamah, aku mendengarkan Rasul pernah bersabda, Ali bersama Al-Qur'an dan Al-Qur'an bersama Ali, dan tidak pernah berpisah kedua-duanya sampai kelak berjumpa denganku di telaga. Di sana memang ada hadis lagi yang menyebutkan Aliyun ma'al haqqu wal haqqu ma'ali yaduru haitsu madar. Bahwa kebenaran bersama Ali dan Ali bersama kebenaran. Karena Al-Qur'an juga al-haq, wa bil haqqi anzalnah wa bil haqqi nazal. Menurut pengakuan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah Imam Ali selalu bersama Al-Qur'an dan Al-Qur'an bersama Imam Ali, tidak pernah berpisah. Apabila Al-Qur'an dijaga oleh Allah, maka penggandeng Al-Qur'an dijaga oleh Allah dari semua kesalahan. Apabila Al-Qur'an mengandung di dalamnya segala macam ilmu, maka penggandeng Al-Qur'an Ali bin Abi Thalib juga memiliki segala macam ilmu yang dibuka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan yang diajarkan oleh beliau kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di dalam Ka'bah, dan itu kemuliaan yang tersendiri yang dimiliki oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau disebut Walidul Ka'bah, yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Begitulah ketentuan Allah. 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah beliau lahir. 13 Rajab, ibu beliau bernama Fatimah binti Asad. Ayah beliau adalah Abu Talib, pembela, paman, pembela, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Hidup bersama Rasulullah. Maka dari mulai ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sampai ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah, Al-Imam Ali selalu memperoleh ayat-ayat itu terlebih dahulu, melebihi dari semua orang. Beliau pernah mengatakan begini, setiap Rasul menerima satu ayat dari wahyu, selalu beliau membacakan ayat itu kepadaku dan kemudian mengajarkan kepadaku rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat itu. Kemudian ia mendoakan agar aku tidak pernah lupa apa yang telah disampaikan kepadaku, sehingga semua yang disampaikan Rasulullah tetap ada padaku dan tidak pernah lupa, karena begitulah Rasul telah mendoakan aku. Ketika kemudian beliau berkata semacam ini, ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kalau ketika ayat itu turun engkau tidak ada, bagaimana? Imam Ali menjawab, iya, kalau aku saat itu tidak ada, ketika aku kembali spontan Rasul memanggil aku dan kemudian mengatakan, ketika engkau tidak ada, turun kepadaku ayat-ayat ini, dan kemudian beliau membacakan dan menyampaikan kepadaku ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Itulah kemudian beliau pernah berkata begini. Ini bisa dilihat dalam Ya Nabiul Mawaddah, atau bisa dilihat dalam Muntakhab Fadailil Khamsah min Kutubis Sittah. Ada keutamaan-keutamaan khamsah ashabul kisah yang diambil dari Kutubus Sittah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Salah satunya Imam Ali, beliau pernah berkata semacam ini, saluni an kitabillah azza wa jal, wallahi ma nazalat ayatun minhu fi lailin aw nahar wala masirin wala muqam illa waqad aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa 'allamani ta'wila. Beliau berkata, bertanyalah kepadaku mengenai Al-Quran, mengenai kitab Allah. Demi Allah, tidak turun satu ayat Al-Quran turun di waktu malam atau siang, di waktu Rasul di dalam di kotanya atau dalam perjalanan, kecuali ayat itu dibacakan oleh Rasul kepadaku dan Rasul mengajarkan kepadaku takwilnya dan artinya. Sehingga nanti akan kita baca semua ungkapan-ungkapan beliau ini adalah
ungkapan seakan-akan beliau cuma menterjemahkan isi Al-Quran. Sehingga orang mengatakan apabila Anda membaca Nahjul Balaghah, maka Nahjul Balaghah itu beliau keluarkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai intisari dari yang beliau fahami dari ayat-ayat Al-Quran yang telah beliau terima dari Rasulullah. Sehingga mereka para syurah yang mensyarahi Nahjul Balaghah, mereka mengatakan apabila Anda menemukan kata-kata Ali bin Abi Thalib bertentangan dengan Al-Quran, yakinilah berarti itu bukan kata-kata Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib telah menyatu dengan Al-Quran, sehingga semua kata-kata beliau beliau ambil dari Al-Quran. Nanti akan kita ambil beberapa contoh dalam Nahjul Balaghah, dalam ungkapan-ungkapan beliau, yang mana ketika beliau menyampaikan sesuatu, beliau sampaikan langsung ayat Al-Qurannya. Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan semacam ini, Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf ma minha harfun illa walahu dhahrun wa batn wa inna Ali ibn Abi Talib indahu ilmu dhahiri wal batin. Kata Ibn Mas'ud, tidak, Al-Quran ini turun dengan 7 huruf. 7 huruf ini bukan hurufnya berubah-ubah, tapi memiliki arti dan makna yang begitu kan luas. Imam Ali juga pernah menyebutkan, aku diberi oleh Rasulullah 1000 ilmu, dari setiap satu aku buka selagi 1000, dan begitu seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud, Quran diturunkan dengan 7 huruf, dan masing-masing huruf memiliki arti yang zahir dan arti yang batin. Dan Ali bin Abi Thalib memiliki semua ilmu al-batin wal-zahir, yang batin maupun yang zahir. Karena ada isyarah-isyarah Al-Quran yang berbentuk batin yang enggak mampu diketahui kecuali yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada pada Ali bin Abi Thalib yang disebut oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kalau di tengah-tengah kaum muslimin paling terkenal Ibnu Abbas itu ahli tafsir, maka berkali-kali Ibnu Abbas lalu berkata, aku hanya mengambil ilmu dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas pernah menceritakan suatu malam, di malam bulan purnama yang terang, aku dibawa oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di malam itu dituntun aku. Kemudian aku diajak ke Baqi, kuburan Baqi, Madinah, sebelah Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibagi, semua sunyi, nggak ada orang. Ketika hanya aku bersama Ali bin Abi Thalib, ketika aku disuruh duduk, barulah Ali bin Abi Thalib berkata, ya Abdullah iqra. Hey Abdullah, bacalah. Kata Ibnu Abbas, faqara'tu bismillahirrahmanirrahim. Aku hanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, setelah aku membaca bismillahirrahmanirrahim, mulailah Ali bin Abi Thalib menjelaskan rahasia-rahasia dan arti yang terkandung dalam huruf ba, gak sampai sin, hanya huruf ba sampai fajar. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, hei Abdullah, cepat-cepat bersiaplah, laksanakan salat fardumu. Mulai malam sampai subuh baru cuman baknya bismillah dan belum selesai, kata Ibnu Abbas. Karena Imam Ali mengatakan, kalau aku berkehendak aku akan kumpulkan 70 unta, memikul semua kitab, hanya aku nafsirkan bismillahirrahmanirrahim, atau dalam riwayat hanya aku tafsirkan Al-Fatihah semuanya. Karena beliau pernah meriwayatkan bahwa, dan dari ambil dari Rasulullah riwayat pertamanya, Rasul pernah bersabda dan pernah saya sampaikan dalam surat Fatihah ketika kita kaji berapa tahun yang lalu, bahwa seluruh kandungan Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, seluruh kandungan kitab-kitab terdahulu yang pernah Allah turunkan itu ada pada Al-Quran, dan seluruh kandungan ilmu Al-Quran ada pada Fatihah, dan semua kandungan Fatihah ada pada Bismillah, dan Bismillah itu ada dalam baknya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, wa ana nuqtatu ba'il basmalah, dan aku titik bak Bismillah itu. Dan tidak boleh kita heran, jangan pernah orang menganggap kita mengada-ngada, mendewakan, mengangkat. Imam Ali pun ketika menyampaikan sesuatu yang nampaknya semua membuka masalah ghaib,
Ketika orang teriak, "Ya Ali, kamu tahu ilmu ghaib?" Imam Ali marah, "Tidak, aku tidak tahu ilmu ghaib. Aku cuma diberitahu oleh orang yang dibuka olehnya ilmu ghaib, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad." Jadi yang beliau miliki ini semua adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Yang ini kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wa alihi, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Kata Ibnu Abbas, sampai fajar dan Ali baru menyelesaikan, belum selesai huruf ba yang beliau sampaikan. Dan begitu selalu beliau mengajarkan orang-orang yang lain untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, membacanya, mengkajinya. Dalam Musnad Ali bin Abi Thalib yang ada 11 jilid sih kalau nggak salah, dalam Mausu'ah Ali bin Abi Thalib yang ada 12 jilid itu, atau dalam As-Sahih min Siratil Imam Ali bin Abi Thalib yang 35 jilid itu semua kalau kita membaca rajin, di situ kita akan menemukan dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Fatihah sampai An-Nas, semua Al-Quran ini ada tafsiran dari Ali bin Abi Thalib. Bukan cuma tafsiran arti dan kandungan, bahkan beliau pernah di atas mimbar beliau mengatakan, "Cepat-cepat tanyakan kepadaku." Orang bertanya dengan segala macam pertanyaan, jawaban beliau cuma Al-Quran. Sampai orang berkata, "Ya Ali, bagaimana aku menjaga rumahku supaya enggak kemasukan maling?" Baca ayat ini. "Bagaimana ketika aku sakit?" "Ya Ali, baca ayat ini." Terus beliau menyampaikan seluruh kandungan Al-Quran, dan itu pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Di hari milad beliau yang bahagia ini, saya menghimbau, mengajak pada diri saya terlebih dahulu dan antum semuanya, ayo kita mulai memperbanyak membaca apa yang disabdakan oleh Rasul mengenai Imam Ali dan apa yang disebutkan oleh Imam Ali dalam ungkapan-ungkapan indah beliau terhadap kandungan-kandungan Al-Quran. Karena cuma beliau mengatakan, "Saluni, tanyakan kepadaku sebelum kalian meninggal kehilangan aku." Pernah katanya datuk abahnya Farasdak. Farasdak ini seorang syair yang terkenal, yang pernah memuji Al-Imam Ali Zainal Abidin. Katanya waktu Farasdak masih kecil, pernah diajak oleh ayahnya bin Sa'sa'ah menemui Imam Ali. Setelah dia mengenalkan dirinya, Imam Ali tanya, "Siapa anak yang kebawa?" Anak kecil, masih kecil Farasdak. Kata Sa'sa'ah, "Ini anakku, dan dia pandai syair ya Amirul Mukminin, syair, ahli syair." Kata Imam Ali, "Tidakkah kamu ajarkan kepadanya Al-Quran, dan itu jauh lebih baik dari syair?" Kata Farasdak yang saat itu mendengarkan, beliau berkata, "Ungkapan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin kepada ayahku itu berkesan, sehingga dari semenjak itu aku tidak mau keluar sebelum aku menghafal Al-Quran, dan sampai aku menghafal Al-Quran." Juga pernah Al-Imam Ali melihat ada seorang yang kalau membaca Al-Quran, suara syair, suaranya enak sekali. Dipanggil orang itu, "Kamu indah suaramu." Bilang, "Iya, tapi coba engkau ungkapkan, membaca Al-Quran akan lebih indah." Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, aku ini tidak hafal Al-Quran kecuali yang untuk mampu ku baca dalam sholatku, selebihnya enggak tahu." "Kemarilah," kata Imam Ali, dipegang oleh Imam Ali kepalanya. Kemudian Imam Ali membaca doa, membaca doa, membaca doa. Kemudian Imam Ali berkata, "Buka mulutmu," dan Imam Ali meludahkan sesuatu. Setelah itu kata, namanya kalau nggak salah Zadan orang ini. Setelah itu, "Demi Allah, aku belum gerak dari tempatku, aku telah menghafal Al-Quran semuanya." Ketika cerita ini disampaikan kepada Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq hanya senyum, kemudian beliau berkata, "Demi Allah, Ali bin Abi Thalib telah membaca Ismullahil A'zam untuk anak tadi itu."